EWS Channel, kanal informasi kebencanaan Radio Republik Indonesia. Kita berjumpa kembali di Bincang Kita edisi kali ini, dan bincang ini bisa Anda dengarkan di platform digital kami di EWS Channel dan juga di Era Digital. Anda bisa unduh kami di Play Store maupun di App Store. Hari ini kita akan ngobrol soal historical gempa di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Karena beberapa waktu terakhir, aktivitas gempa di Indonesia cukup tinggi, kemudian diikuti dengan aktivitas vulkanik dan lain-lain. Tapi yang menarik adalah bahwa kita harus tahu juga bagaimana cerita tentang gempa di Indonesia, karena Indonesia adalah negara yang dikenal dengan Ring of Fire. Kita tuh pustaka kebencanaan, dan banyak sekali diantaranya adalah gempa-gempa besar yang menimbulkan kerusakan atau destruktifnya cukup besar di Indonesia. Untuk itu saya masih bersama di ITB. Untuk itu saya masih berada di Institut Teknologi Bandung, dan untuk itu saya bersama dengan tamu saya, Profesor Irwan Melano. Beliau adalah ahli kegempaan dari ITB. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Terima baik. kasih, Prof, ya. Terima kasih sudah hadir ke kampus kami, ke ITB. Oke, ini buku-bukunya banyak banget, Prof, ya. Buku ini gempa Sumatera dan sebagainya, mungkin banyak cerita soal itu. Ini literatur-literatur yang kami kumpulkan dari bidang multidisiplin. Tidak hanya aspek kebumian, tapi juga aspek perencanaan wilayah, arsitektur yang berkaitan langsung dengan bencana. Oke. Tapi gini, kita ingin tahu. Tadi di awal saya ngomong soal gempa gitu. Mungkin di Indonesia tuh gempa nggak aneh ya. Tapi kadang-kadang kadang-kadang gini, ada yang mengatakan Indonesia tuh seperti baru ketemu gempa aja. Somehow kita nggak siap tuh menghadapi kegempaan. Dan misalnya kita pernah dengar atau kita pernah langsung melakukan liputan di Cianjur pada saat itu. Gempanya nggak gede, 5, sekian skala Richter, tapi kehancurannya luar biasa kan. Itu menimbulkan pertanyaan bagi kita, ini sebenarnya di Indonesia tuh gempanya bagaimana ya? Ada yang mengatakan ini sumbernya dari darat, dari vulkanik maupun dari laut. Tapi secara umum misalnya hubungan gempa dengan Indonesia tuh gimana sebenarnya? Saya yakin nggak baik-baik saja itu, tapi mungkin bahasa ilmiahnya lebih cocok Prof. Tadi poin yang sangat penting yang disampaikan bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa besar, negara dengan sejarah yang sangat panjang. Di masa lalu kita pernah mengalami beberapa gempa-gempa besar. Ada beberapa catatan sejarah yang membuktikan bahwa beberapa kota penting di Indonesia, misalnya selatan Batavia pernah mengalami kerusakan akibat gempa. Beberapa wilayah di Surabaya pernah mengalami beberapa kerusakan akibat gempa-gempa di masa lalu, di tahun 1800-an, tahun 1700-an. Ada beberapa riset yang kami lakukan bekerjasama dengan Australian National University, ANU. Waktu itu kami mengkaji gempa-gempa di masa lalu, gempa-gempa historis hubungannya dengan perkembangan wilayah di Indonesia. Dan ada hal yang menarik bahwa wilayah yang secara penduduk padat sekarang adalah wilayah yang pernah mengalami bencana gempa di masa lalu. Jadi wilayah-wilayah yang secara tektonik atau morfologi menarik untuk dikunjungi, misalnya seperti kota Bandung, ataupun seperti yang tadi saya sampaikan, bahkan kota Semarang pun pernah mengalami kejadian gempa. Ataupun kota Jogja misalnya, adalah wilayah yang pernah mengalami kerusakan di masa lalu akibat gempa bumi. Padahal kaidah dasar dalam gempa bumi, gempa itu tidak pernah terjadi satu kali. Jadi gempa yang kita rasakan sekarang ini, tadi misalnya merefer gempa Cianjur di tahun lalu, adalah gempa yang pernah terjadi beberapa ratus tahun sebelumnya. Jadi pasti gempa itu berulang. Jadi kita mengenal dengan istilah siklus gempa. Jadi ada periode yang dimana kita banyak gempa, tapi kemungkinan ada periode di mana kita quiet dalam konteks kegempaan. Tidak kita harapkan, tapi berdasarkan riset-riset terbaru membuktikan bahwa sekarang kita masuk kembali ke waktu di mana gempa aktif kembali. Dan bisa jadi kekosongan gempa di satu periode membuat kita lupa. Jadi kemudian kita merasa bahwa Indonesia memang wilayah yang secara tektonik aktif. Kita pertemuan beberapa lempeng besar di dunia, disebut Ring of Fire. Tapi kalau gempa, ya bukan di sini. Gempa di tempat lain. Jadi kita sering membayangkan, apalagi mereka yang tinggal di Pulau Jawa, bahwa kita aktif secara tektonik. Tetapi kalau kejadian gempa, itu urusannya
orang di Banda itu urusannya Itu di mereka Sumatera yang misalnya? Sumatera atau Oke. Sulawesi. Tapi lupa bahwa Jawa pun pernah mengalami kerusakan gempa di masa lalu. Dan satu fakta yang kemudian menjadi concern kita bersama bahwa dalam beberapa tahun terakhir Pulau Jawa mengalami gempa yang tidak terlalu besar, tapi mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Oke. Yang terbaru misalnya akhir tahun 2023 gempa Sukabumi, mohon maaf, gempa Sumedang. Magnitudenya bahkan kurang dari 5, tapi kerusakannya cukup masif. Dan ini menurut saya menjadi peringatan penting bagi kita semua yang tinggal di wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan persepsi dari hazard konteks gempa, persepsi mengenai potensi bencana yang menurut saya masih cukup rendah dibandingkan dengan wilayah yang lain. Tapi gini, menariknya misalnya di awal tahun ini atau baru-baru saja kita mengalami gempa Bawean. Itu BMKG sempat atau badan gempa itu sempat merilis gempa Tuban. Tapi diubah menjadi gempa Bawean gitu kan. Orang bertanya bahwa sebenarnya yang gempa itu di Tuban atau Bawean. Tapi misalnya orang mengatakan kok tiba-tiba Bawean gempa gitu. Saya nggak paham apakah memang tidak ada catatan gempa di Bawean. Tadi disampaikan bahwa akhir-akhir ini atau mulai tahun lalu misalnya gempa di Pulau Jawa cukup gede. Bawean juga cukup besar sebenarnya. Artinya tidak ada catatan histori yang cukup rapi untuk bisa menunjukkan bahwa memang wilayah kegempaan di Indonesia itu bisa di mana aja. Nggak bicara soal Banda, nggak bicara soal di Padang, Bengkulu misalnya, Laut Barat dan sebagainya. Tapi di Bawean cukup ada. Bisa nggak kita simpulkan bahwa kita nggak punya catatan yang rapi soal histori gempa di Indonesia? Iya, kalau kita sebelum menjawab pertanyaan tersebut, apabila kita melihat bagaimana budaya membangun rumah misalnya berkembang di wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Apabila kita perhatikan bahwa rumah tradisional Sunda misalnya, atau apabila kita melihat ke kampung-kampung adat di wilayah Jawa Barat, Kampung Naga misalnya, mereka sudah aware dengan potensi tersebut. Jadi sudah aware itu maksudnya mereka sudah tahu? Mereka sudah mempersiapkan bahwa wilayah tempat mereka tinggal adalah wilayah yang berpotensi gempa bumi. Misalnya saya, keluarga kami masih ada yang tinggal di Bandung Selatan. Jadi saya masih kecil masih ingat bahwa rumah kami itu rumah panggung. Yang filosofinya rumah panggung ini pada saat terjadi goncangan gempa, rumah tuh boleh jatuh. Beres gempa dibalikin lagi, nggak ada yang rusak. Itu sudah pernah dimiliki. Berarti bahwa knowledge itu sudah pernah ada, sudah tersimpan. Tetapi ada periode kemudian kita melupakan atau persepsi dari modernisasi merubah cara kita membangun. Itu satu hal. Kemudian hal yang kedua yaitu pengetahuan kita mengenai sumber gempa, dan ini terkait dengan bidang kepakaran saya yaitu geodesi gempa bumi, memahami sumber gempa di wilayah kita itu masih sangat terbatas. Kapasitas kita untuk mengamati sumber-sumber gempa dengan lebih detail, dan itu harus didorong dengan instrumentasi yang rapat, menurut saya masih perlu ditingkatkan. Dan itu yang membuat pada saat setiap kejadian gempa, apabila diperhatikan misalnya gempa Cianjur tadi yang digunakan sebagai referensi, kemudian otoritas mengatakan ada sumber gempa baru yang ditemukan. Gempa Sumedang pun sama, ini sumber gempa yang baru ditemukan. Gempa Bawean pun seperti sama, sumber gempa baru yang ditemukan. Padahal sumber gempanya nggak baru. Sumber gempanya sudah ada dari puluhan ribu tahun yang lalu. Tapi knowledge kita mengenai sumber gempa itu baru ada pada saat gempa terjadi. Kan seolah tidak fair pada masyarakat. Bahwa seharusnya sumber gempa itu sudah diketahui detail dengan parameter sumber gempanya. Parameter sumber gempa itu adalah periodisasi gempa, maksimum magnitudo dari gempa, jenis mekanismenya, sesar naik, sesar turun, sesar geser, mendatar. Itu seharusnya diketahui. Tetapi dalam konteks bidang yang saya tekuni, sumber gempa bumi menggunakan data geodetik, kita masih banyak PR. Jaringan pengamatan kita belum cukup maksimal untuk mendeteksi sumber gempa yang tidak terlalu besar. Jadi kita fokus pada sumber-sumber gempa yang besar. Yang besar saja. Gempa di atas 6 misalnya, seperti yang tadi kita diskusikan di awal, gempa sesar Lembang, sesar Baribe, sesar Cimandiri, sesar Opak. Tetapi kita kemudian belum bisa mendetailkan sampai ke sumber gempa yang kecil. Jadi menurut saya
ada fakta yang harus kita ketahui bahwa wisdom itu pernah kita miliki. Itu terlihat dari tadi, misalnya cara membangun bangunan. Ada tadi Kampung Naga ya? Kampung Naga, ataupun kampung-kampung adat yang lain. Ataupun kalau berangkat ke wilayah di wilayah di Jawa Barat, ataupun termasuk di Jawa Tengah, bagaimana rumah adat itu dibuat, mereka mengadopsi hal tersebut. Jadi pengetahuan yang berkembang menjadi wisdom itu sudah ada di masa lalu. Oke, artinya bahwa catatan itu, saya nggak tahu artinya bahwa secara histori orang udah tahu sebenarnya. Tapi ada masalah bahwa nilai atau cerita itu nggak nyampe ke generasi sekarang karena misalnya durasi yang cukup lama kita tidak mengalami gempa yang mengatakan bahwa akhirnya ya kayak Bawean tadi tiba-tiba gempa, padahal secara histori sumbernya udah ada sejak dulu kan. Ada dua hal menurut saya. Yang pertama literasi. Jadi saya termasuk yang meyakini bahwa bidang gempa bumi ada bidang multidisiplinary. Jadi bukan hanya kami yang bidangnya sumber gempa, tetapi pun kami butuh kolaborasi dengan banyak ilmuwan. Jadi konteks literasi kita mengenai bencana ini masih menjadi harapan untuk kemudian kita tingkatkan dengan lebih baik. Dan itu harus berkembang secara multidisiplin. Itu yang pertama. Jadi literasi harus kita tingkatkan. Jadi kita tidak berhasil mentranslate pengetahuan di masa lalu itu menjadi pengetahuan yang dibakukan dalam bentuk tulisan yang mudah difahami oleh generasi masa depan. Jadi mungkin hanya kalau cara bangun rumah di wilayah Sunda ya seperti ini zaman dulu. Tapi kita tidak paham apa arti filosofisnya kenapa harus dibangun. Dan akhirnya kita kehilangan pemahaman. Ya sudah, kami ingin membangun dengan cara sekarang. Tapi lupa bahwa yang dulu itu ternyata dibangun berdasarkan wisdom yang sangat kuat. Itu yang kemudian saya kaitkan dengan literasi. Tetapi ada tantangan kedua menurut saya, bahwa karakterisasi dari gempa di Pulau Jawa itu berbeda dengan gempa-gempa di Sumatera. Apa bedanya? Dalam konteks periodisasinya. Jadi saya pernah survei cukup lama di sekitar bagian tengah dari Sumatera, di sesar Sumatera, dari mulai Aceh sampai kemudian Liwa di Lampung. Lampung Barat ya. Jadi di Sumatera, di satu wilayah, setiap 50 tahun bisa terjadi satu kali gempa. Setiap 50 tahun? 50 tahun. Ada yang periodisasinya lebih cepat dari itu. Ada yang 40 tahun, ada yang 35 tahun. Yang artinya kemungkinan besar satu generasi itu akan mengalami paling tidak satu kali. Jadi kemudian mereka memiliki knowledge yang tersimpan karena dialami. Dan itu dibuktikan dari pengamatan modern, misalnya saya menggunakan data geodetik, bahwa kita sebutnya sebagai tingkat aktivitas gempa dinyatakan dengan istilah laju geser atau slip rate. Laju geser di sesar aktif di Sumatera itu bisa sampai 30 mili per tahun. Atau 3 cm per tahun. Itu akumulasinya dalam angka. Tetapi di Pulau Jawa, itu hanya 10%-nya. Jadi kami teliti sesar aktif di Jawa, salah satu misalnya yang aktif, itu di angka 3-5 mili per tahun. Yang artinya, periodisasi gempa di Pulau Jawa, itu jauh lebih panjang. Dan itu yang membuat orang lupa. Jadi sepertinya tadi diskusikan dengan ketika gempa di Cianjur. Kami ngobrol dengan warga di Cianjur. Dan kami tanya, Bapak Ibu, apakah pernah merasakan gempa di Cianjur? Tidak ada seorang pun yang mengatakan iya, gempa akibat tektonik. Mereka khawatir dengan letusan gunung gede, ataupun gempa pun gempa vulkanik. Tidak dalam konteks gempa di daratan, tektonik. Karena sesar lempeng itu ya? Tidak demikian. Kenapa? Karena bisa jadi periodisasinya sangat panjang. Lebih panjang dari masa mereka. Lebih panjang dari 300 tahun misalnya. Periset dari BRIN misalnya, Pak Dr. Mudrik menyatakan bahwa periodisasi dari sesar Lembang itu lebih panjang dari 240 tahun. Dan dengan rentang yang sangat panjang, catatan tersebut hilang. Karena bisa saja beberapa generasi tidak merasakan. Tidak merasakannya. Dan sehingga cerita itu nggak nyampe kan? Tidak sampai. Itu tantangan yang khas dari Pulau Jawa. Dan untuk itu menjadi tantangan dalam konteks riset. Untuk itu maka riset harus bisa menerjemahkan menjadi dokumen yang kemudian disebarkan ke generasi masa depan. Nah,
persoalannya dengan wisdom yang tadi pernah ada itu tidak dilanjutkan karena tidak ada catatan tertulisnya. Tapi orang sudah merasakan waktu itu. Tapi peta kegempaan kita dimiliki oleh misalnya Pusat Vulkanologi misalnya, atau dimiliki oleh BNPB atau mungkin dimiliki BMKG. Itu peta yang dasarnya apa kan? Kita orang bisa pikir, oh kan ada peta kegempaan. Artinya bahwa identifikasi gempa dan sumber gempa di Indonesia sebenarnya udah bisa kelihatan gitu. Atau mungkin Prof juga punya tinjauan soal itu. Ya, itu poin yang sangat penting. Jadi di Indonesia itu ada beberapa lembaga penting. Tadi disebutkan sebagai BMKG atau Badan Geologi, khususnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di bawah Badan Geologi. Termasuk juga ada BRIN. Nah, di Indonesia itu sangat unik karena ada satu pusat yang kemudian pusat gempa yang menggabungkan seluruh kekuatan tersebut. Kita sebut sebagai PUSGEN, Pusat Studi Gempa Nasional. Nah, PUSGEN tersebut termasuk kontributornya adalah BMKG, Badan Geologi, BRIN, Kementerian PU, kami dari ITB, UGM juga masuk ke sana. Jadi kemudian kami bersepakat untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan yang tadi disampaikan. Nah, PUSGEN ini kemudian secara rutin mengeluarkan peta gempa Indonesia, dan itu harus disepakati seluruh instansi. Nah, pertanyaannya metode apa yang digunakan? Nah, kami menggabungkan berbagai metode terkini, jadi termasuk deteksi kegempaan secara seismologi, terus kemudian bidang kami, bidang geodesi gempa bumi, data geologi, data geofisika, data geoteknik, data struktur digabungkan menjadi peta gempa Indonesia dan diupdate setiap 5 tahun. Jadi yang terakhir itu tahun 2019. Sekarang kami sedang bekerja, mudah-mudahan di dalam tahun ini kita bisa membuat update yang terbaru dari peta gempa dengan memasukkan seluruh informasi terkini yang kami miliki. Sekarang saya ingin masuk karena kita di ITB, yang paling sering agak disebut adalah sesar Lembang. Ini karakternya bagaimana kan? Kita beberapa kali kan bicara sesar Lembang itu dikaitkan dengan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah, misalnya kereta cepat. Ya, berbagai proyek, mega proyek yang akan dilakukan pemerintah, dan warning selalu datang soal hati-hati di sesar Lembang karena ini sesar yang punya histori cukup besar dan sebagainya. Mungkin Prof bisa menceritakan, ini sesar Lembang ini karakternya bagaimana secara kegempaan? Ya, hal yang sangat penting untuk kemudian mendiskusikan potensi hazard di Kota Bandung kaitannya dengan sesar Lembang dan bagaimana hazard tersebut bisa menghasilkan risiko dihubungkan dengan infrastruktur. Saya termasuk yang meyakini bahwa kita tidak boleh kemudian menyerah pada saat ada potensi gempa. Itu yang kita sebagai bangsa yang besar itu kemudian harus tetap bisa membangun dengan menyadari potensinya. Bukan berarti kemudian kita mengatakan, oh ini aman, nggak ada sesarnya. Itu kita sebut sebagai false sense of security gitu ya, perasaan aman yang salah. Tapi tidak demikian, kita mengetahui sumber gempa, kita mengetahui potensinya, kita menghitung resikonya, dan kita overcome tantangan itu. Kita harus bisa membangun infrastruktur yang pada saat gempa terjadi itu tidak rusak. Itu tujuan, itu filosofis kemudian kenapa kami membuat peta gempa. Itu dibangun untuk keperluan infrastruktur agar pada saat membangun memperhatikan sumber-sumber gempa dan tidak rusak apabila gempa terjadi. Kami mengadopsi beberapa pendekatan yang dilakukan di beberapa negara maju. Misalnya Jepang, misalnya tempat kami studi dulu. Jepang itu sama mirip dengan kita, sumber gempanya banyak, tapi mereka tidak menghambat untuk membangun infrastruktur strategis. Mereka punya kereta api cepat, bahkan mereka punya reaktor nuklir misalnya. Yang penting kita lakukan adalah mengkuantifikasi dari potensi ancamannya. Nah, pertanyaannya adalah, lantas bagaimana potensi ancaman untuk sesar Lembang? Ada beberapa riset terkini, saya selalu mengutip apa yang dilakukan oleh Pak Mudrik Daryono yang sekarang peneliti di BRIN, pernah studi di tempat kami ketika S3-nya. Pak Mudrik berhasil menemukan beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah memvalidasi bahwa sesar Lembang adalah sesar yang aktif. Itu dulu, itu sebagai dasar. Karena banyak diskusi yang berkembang, oh ini mungkin tidak aktif, ini yang aktif. Dan itu terjawab dengan risetnya Pak Mudrik. Ini sesar aktif, itu proven. Riset kami pun pada tahun 2012 mengatakan hal yang sama, bahwa ini sesar aktif. Bahkan lebih jauh kami menghitung tingkat aktivitasnya. Kita sebut dengan sleep rate.
di angka 3-5 mili per tahun. Kemudian Pak Mudik juga menemukan berapa maksimum magnitudo yang mungkin terjadi. Tidak kita harapkan, tetapi berdasarkan perhitungan beliau, maksimum magnitudo bisa di atas 6,5. Bahkan beberapa catatan dari data trenching yang dilakukan pernah ada bukti di atas dari 6,5 sampai 6,8. Itu tidak kita harapkan. Jadi kalau dalam konteks gempa maksimum itu adalah gempa yang periodenya lebih panjang. Tetapi yang kita harapkan adalah yang bukan yang panjang ini yang kejadian. Kita harapkan ya mungkin yang kelasnya medium lah, kelas 5 itu yang terjadi gitu ya. Yang secara waktu lebih pendek periodenya, lebih sering, tapi magnitudonya tidak lebih besar. Jadi ada karakteristik yang kedua yang kami dapatkan dari risetnya Pak Mudik, yaitu maksimum magnitudonya. Kemudian ada yang ketiga itu terkait dengan jenis mekanismenya. Jadi mekanismenya adalah mekanisme sesar geser mendatar, kita sebut sebagai sesar sinistral, yang mungkin juga punya komponen vertikalnya. Jadi ada bagian yang mendatar, tapi ada juga bagian yang vertikalnya. Jadi kombinasi antara sesar yang mendatar, tidak mendatar murni, seperti layaknya sesar opak, itu murni mendatar, tetapi sesar lembang kemungkinan memiliki komponen vertikal. Itu evidensi yang ketiga. Kemudian evidensi yang keempat itu didapatkan dari beberapa riset yang lain, termasuk juga dihitung oleh BMKG dan juga dari PVMBG yang menghitung tingkat goncangan yang mungkin terjadi. Ada beberapa jenis hazard atau ancaman dari bahaya gempa bumi. Salah satunya yang paling penting adalah goncangan, ground shaking. Jadi tingkat goncangannya di Kota Bandung berdasarkan beberapa riset itu kira-kira sama dengan Kota Bantul saat gempa Jogja. Itu 0,3 G. Jadi 0,3 percepatan gravitasi. Itu jadi untuk membayangkan berapa sih 0,3 itu bayangannya mirip di sekitar Kota Bandung mirip dengan Kota Bantul saat gempa Jogja. Besar 2006. Atau tidak itu? Besar, Pak. Besar. Jadi kalau mungkin lebih mudah dicerna oleh publik. Oh, itu gede itu kan gitu. Itu besar. Jadi kalau sebagai referensi gempa Jogja 2006 itu korbannya kira-kira 5.000 jiwa. Tidak kita harapkan, tetapi goncangan itu mungkin yang terjadi di Kota Bandung pada saat maksimum magnitudo terjadi. Yang kita harapkan ya kalau bisa nggak sampai maksimum lah gitu ya. Tapi kita coba lakukan skenario yang terburuk. Itu yang kemudian kami ambil dari referensi yang pernah dihitung oleh beberapa instansi termasuk oleh BMKG. Kalau memang punya histori itu tercatat dengan baik. Ya. Jadi catatan historis untuk gempa Lembang, ada beberapa gempa kecil yang pernah terjadi. Misalnya gempa tahun, kalau tidak salah bulan Agustus tahun 2010, itu pernah terjadi gempa tidak terlalu besar, hanya 3, sekian di Desa Muril, tapi ada 100 rumah yang mengalami kerusakan. Itu tiga itu seharusnya tidak merusak, tapi ternyata merusak. Tetapi ada catatan yang lain yang lebih panjang, itu didapatkan dari hasil trenching. Jadi dibuat paritan, digali, kemudian dilihat ada bukti historisnya, dan Pak Mudik menemukan ada pengulangan sekitar 245 tahun. Itu berdasarkan riset yang 245 tahun sekali. Dengan tingkat 0,3 G itu. Dengan kalau terjadi goncangan di Kota Bandung itu 0,3 G. Semakin dekat ke sekitar Lembang mungkin semakin besar. Ada wilayah yang kalau kita lihat wilayah di sekitar Lembang atau di Bandung, apakah misalnya secara local wisdom terlihat bahwa mereka pernah mengalami itu atau juga termasuk mereka yang lupa itu? Itu poin penting. Jadi kami bekerjasama dengan beberapa rekan termasuk tim dari arsitektur ITB, Profesor Wijaya, kami melihat di beberapa desa mereka pernah punya wisdom itu. Ada beberapa istilah, ada batu lonceng misalnya. Itu bukan bidang kepakaran saya, tetapi setelah dialog dengan beberapa rekan, itu pernah dimiliki. Tetapi tidak bisa dikuantifikasi menjadi pengetahuan waktu itu. Mereka hanya berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Kalau bahasa pernah dimiliki itu, maka kalimat selanjutnya itu pernah dimiliki berarti sekarang tuh udah nggak dimiliki lagi. Karena pernah dimiliki itu berarti sekarang udah nggak dimiliki. Itu tersimpan, tetapi tidak dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh masyarakat. Atau mereka pun mungkin tidak paham ini kenapa dulu begitu gitu. Atau mereka nggak pengen tahu juga kenapa ada bangunan-bangunan misalnya di wilayah Lembang misalnya yang
agak unik ya, atau agak berbeda secara arsitektur ya? Apakah itu orang tidak ingin tahu juga dan mungkin tidak dijelaskan juga misalnya? Ya, itu mungkin sampai salah hari ini, satu PR atau tugas kami dari para dosen dan peneliti untuk mengkuantifikasi wisdom tersebut menjadi sebuah pengetahuan yang bisa diteruskan pada generasi mendatang. Saya rasa ya itu merupakan salah satu tugas dari tim peneliti. Kan jarang sekali ya misalnya kita dijelaskan tentang sebuah bangunan bahwa ini sebenarnya kenapa begini, dulu ada potensi gempa besar. Agak jarang saya mendengarnya, Prof. Tapi Betul. artinya bahwa itu tersimpan saja, tetapi tidak terdelivery dengan baik ke generasi ke generasi, karena tadi periodiknya lebih lama dibanding di Sumatera atau dimanapun, begitu ya? Betul, itu poin penting. Kemudian dan solusinya sedang kita lakukan riset yang menjelaskan hal tersebut dengan harapan kemudian bisa menjelaskan dalam konteks ilmiah yang lebih baik. Tetapi kami melihat ada faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah prioritas. Jadi yang harus kita pahami bahwa prioritas dari masyarakat itu bukan itu. Oh ya? Bisa jadi bahwa prioritas dari masyarakat itu adalah persoalan ekonomi. Jadi kami melihat misalnya pada saat membangun bangunan, ini di luar bidang kepakaran saya, tapi kami melihat bahwa mereka lebih cenderung untuk membangun ini bangunan publik ya, bangunan masyarakat. Mereka lebih cenderung untuk mengakomodir jumlah anggota keluarga yang bertambah dengan menambah lantai ke atas daripada memperkuat fondasi ke bawah. Saya temukan di banyak wilayah. Itu yang kami temukan juga ketika gempa Cianjur, gempa Sumedang. Kita tidak perlu memiliki knowledge yang sangat baik mengenai bangunan tahan gempa, tapi sense dasar membangun bangunan cukup layak itu seringkali dilupakan karena persoalan ekonomi. Tidak jadi prioritas karena mereka nggak tahu, atau memang mereka tahu ya tetap nggak jadi prioritas? Saya tidak bisa memastikan pertanyaan tersebut. Artinya bahwa sebenarnya mereka tuh punya informasi soal itu. Tapi sekali lagi bahwa masyarakatnya punya respon berbeda ya terhadap kondisi itu. Mungkin begitu, Prof? Saya lebih khawatir bahwa ada persoalan lebih mendasar. Apa itu? Yaitu literasi yang sangat rendah dari masyarakat. Jadi kemudian saya khawatir bahwa pendidikan dasar kita itu tidak berhasil untuk memasukkan pengetahuan dasar mengenai potensi bencana di wilayahnya sendiri. Oh, karena yang saya temukan itu tidak hanya di masyarakat. Kalau kita berasumsi bahwa ada persoalan perekonomian, kami pun banyak menemukan di level pengambil kebijakan. Yang kemudian kita harus menjelaskan bahwa wilayah ini berpotensi gempa. Dan kita masih punya upaya untuk mengurangi risikonya. Kalau pengetahuannya kita miliki. Tetapi saya cukup khawatir bahwa ada persoalan lebih mendasar dari itu. Bahwa bisa jadi pengetahuan dasar kita mereka tidak sempat untuk mendapatkan pengetahuan cukup layak mengenai potensi bencana di wilayahnya. Agak mendasar sekali ya masalahnya. Dugaan saya padahal kita declare bahwa Indonesia Ring of Fire, tapi kita nggak nyadari bahwa apa potensi bencananya. Ya seringkali itu menjadi Ring of Fire itu punya dua sisi ya. Yang pertama potensi bencana, yang kedua adalah kita pun punya potensi mendapatkan kekayaan dari sumber daya alam yang kita miliki. Sehingga saya selalu tidak setuju apabila mengatakan bahwa bencana alam gitu ya, they are not such thing as natural disaster, bahwa bencana itu tidak alam. Jadi seolah kita menyalahkan alam. Bahwa alam itu ya punya dua sisi, yaitu potensi bencana dan kekayaan yang selama ini kita nikmati. Nah, justru PR kita bersama untuk memberikan knowledge yang baik bahwa potensi tersebut seharusnya menjadi tantangan bagi kita. Untuk kemudian bisa memahami dengan lebih baik. Nah, saya berharap kita bisa menyelesaikan lebih fundamental. Kami yang bidangnya riset ya akan meriset
Tapi jangan tunggu sampai risetnya beres dulu gitu ya. Karena bisa jadi risetnya perlu waktu bertahun-tahun untuk selesai. Betul. Masyarakat bisa melakukan dengan kemampuannya sendiri. Jadi paling tidak masyarakat bisa meningkatkan kapasitas mereka. Yaitu tadi meningkatkan literasi, dan itu pun peran media. Betul. Jadi karena penetrasi informasi mengenai kebencanaan, potensi gempa itu kan ada kalau ada kejadian. Dan yang muncul itu bukan knowledge-nya. Jadi yang muncul itu rasa kehilangan, rasa sakit, kesedihan. Bukan itu. Jadi saya pun itu pada saat kejadian itu. Persis. Jadi kan gitu ya. Tapi sebelum-sebelumnya kita nggak pernah bicara soal itu masalahnya kan. Walaupun pada saat kejadian itu momen terpenting. Jadi mitigasi terbaik itu sesudah bencana terjadi. Tetapi kita harus dorong menjadi proses peningkatan kapasitas knowledge. Nah, yang menurut saya itu adalah peran kita bersama, termasuk peran media menjadi sangat strategis untuk kemudian memberikan informasi tidak hanya konteks tadi dampak, tetapi juga memberikan pengetahuan untuk membangun kapasitas kita bersama. Jadi saya termasuk yang optimis bahwa kita punya peluang untuk ke arah sana. Biarkan kami yang riset bekerja, tetapi seluruh stakeholder pun perlu bekerja, dan paling mendasar itu adalah meningkatkan literasi dari masyarakat dan pengambil kebijakan untuk sama-sama memahami bahwa kita bisa mengurangi risiko bencana. Saya pikir itu menarik juga bahwa di akhir itu kita harus menyatakan secara jujur bahwa kita belum punya literasi yang baik. Pengambil kebijakan kita mungkin belum maksimal untuk bisa memberikan pengetahuan secara rutin. Saya ingat bahwa NHK itu memberikan informasi mengenai kegempaan, kebencanaan, model mitigasi dan lain-lain sangat rutin kalau salah. Jadi mereka sangat luar biasa, sehingga ketika kejadian terjadi mereka tidak memberitakan kesedihan, tapi bagaimana bangkit dari kejadian itu. Saya pikir ini soal orientasi bagaimana kita menyikapi Indonesia sebagai ring of fire yang punya dua sisi mata uang tadi ya, Prof. Satu, dia memang sumber kebencanaan, tapi satu sisi dia punya potensi kekayaan alam yang itu punya potensi ekonomi. Saya pikir harusnya kita arahnya ke sana ya. So, terakhir ini, kalau kita ingin literasi publik, maka pendekatan apa yang digunakan? Di Indonesia itu kan unik. Mau pakai pendekatan apa nih? Agama, kultur, ilmu pengetahuan, atau apa yang menurut Anda paling efektif? Ya, saya percaya bahwa keterlibatan seluruh stakeholder itu sangat penting. Jadi kalau tadi disampaikan pendekatan kultur, itu pun perlu, dan bisa jadi kultur lebih efektif daripada kemudian hanya meningkatkan pemahaman secara kognitif. Saya cukup khawatir misalnya apabila dimasukkan ke kurikulum formal, itu malah memberikan beban tambahan. Jadi dan itu bukan bidang kepakaran saya, tapi saya melihat harus ada cara efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dari mulai level yang mendasar sampai ke pengambil kebijakan sekarang secara masif, sehingga pengetahuan itu kita miliki. Saya sering tergelitik apabila ada yang bertanya di mana tempat terbaik apabila kita ingin belajar misalnya gempa bumi di kawasan kita di ASEAN. Seharusnya di kita di Indonesia. Karena kita mengalami bencana, kita memiliki potensi bencananya, dan harusnya knowledge terbaik itu ada di sini. Jadi kita punya peluang untuk menjadi laboratorium bagi kawasan kita dalam konteks bencana. Kita punya peluang menjadi yang terbaik dalam bidang tersebut. Saat ini belum, tapi saya yakin dengan komitmen bersama kita bisa melakukan hal tersebut. Jadi saya melihat bahwa jadikan potensi bencana ini adalah tantangan bagi kita bersama untuk menjadi bangsa yang lebih tangguh. Karena harusnya orang paling tangguh itu ya orang Indonesia. Kenapa? Karena kita mengalami banyak bencana. Kita punya gunung api yang tinggi dimanapun. Di Jawa Barat kita punya, Jawa Tengah, di tempat kita berlatih. Kita punya sumber gempa di mana-mana. Jadi seharusnya orang yang paling cerdas bencana ya kita. Orang yang paling tangguh itu ya kita, karena kita pernah mengalaminya. Menurut saya itu poin yang seharusnya bisa kita ambil. Harusnya bisa kita lakukan. Kalau kita sama-sama pengen jadi bangsa besar dan bangsa tangguh kan gitu ya. Tapi yang menarik dari garis bawahi adalah bahwa kita jangan juga menjadikan potensi gempa itu menjadikan kita nggak akan membangun apa-apa. Karena memang
alamiah itu terjadi, tapi pasti ada teknologi dan solusi untuk bisa terus melakukan pembangunan yang disesuaikan dengan karakter itu. Terima kasih banyak, Prof. Sama-sama, Sudah bersama terima kami. kasih. Terima kasih juga Anda sudah waktunya. mendengarkan. Sekali lagi Anda bisa nonton kami di YouTube, kemudian di platform RRI Digital, Anda bisa dengar di TikTok, EWS Channel juga bisa, di RRI bisa Anda dengarkan juga. Saya Maulana Sarto, pamit, sampai jumpa. EWS Channel, kanal informasi kebencanaan Radio Republik Indonesia.